Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita akan membahas tentang enkapsulasi di dalam pemrograman berorientasi objek. Ya, eh, mungkin kalian pernah membaca atau mendengar mengenai enkapsulasi di dalam OOP. Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa enkapsulasi itu adalah penyembunyian informasi. Tapi, apakah benar enkapsulasi itu penyembunyian informasi dan apa maksudnya? Coba kita lihat ilustrasi berikut ya. Misal kita memiliki sebuah objek Android, di mana objek ini memiliki data, nama, phone, email. Jika kita tidak mengimplementasikan enkapsulasi, maka data yang dimiliki oleh Android ini dapat diakses oleh kelas-kelas yang lain. Misal ada beberapa kelas lain, ya, maka kelas-kelas lain ini dapat mengakses data yang dimiliki oleh Android itu secara langsung. Nah, mengakses ini bisa membaca ataupun merubah. Ya, itu bisa dilakukan secara langsung terhadap eh, atribut-atribut atau data yang dimiliki oleh Android itu. Tapi jika kita menerapkan enkapsulasi, maka data akan disembunyikan sehingga objek lain tidak dapat mengakses lagi. Datanya tersembunyi, tapi enkapsulasi tidak berhenti pada penyembunyian informasi saja. Setelah disembunyikan, maka kita dapat memberikan jendela untuk mengakses data itu, sehingga kelas lain dapat mengakses data itu melalui jendela. Seperti itu. Sediakan jendela agar kelas-kelas yang lain bisa mengakses, tapi aksesnya harus melalui jendela itu. Satu pintu. Seperti itu. Nah, lalu apa gunanya disembunyikan jika ternyata masih diberikan jalan untuk mengakses enkapsulasi? Tujuan dari enkapsulasi ini bukan hanya menyembunyikan, tapi juga untuk melindungi data. Bagaimana caranya? Dari Android tadi yang sudah disembunyikan datanya kemudian diberikan jendela, maka kita dapat melindungi data itu jika sudah ada jendelanya dengan kunci. Jadi siapa yang bisa mengakses, siapa yang bisa menggunakan, siapa yang bisa merubah itu hanya kelas-kelas yang dia memiliki privilege dengan data itu, terhadap data itu. Dia tahu format yang diinginkan oleh jendelanya tadi apa. Jadi tidak sembarangan bisa mengakses. Seperti itu. Kita dapat memberikan kunci pada jendela itu yang sudah dibuat tadi agar data tidak dapat diakses secara sembarangan. Jadi data lebih aman. Nah, jadi enkapsulasi itu adalah penyembunyian informasi. Karena tujuannya adalah melindungi data. Ya, enkapsulasi adalah penyembunyian data atau atribut ya. Tujuannya untuk melindungi informasi agar tidak dapat diakses secara sembarangan. Nah, kenapa harus dilindungi datanya dengan enkapsulasi? Coba perhatikan saya memiliki satu buah kelas diagram date ya. Date ini memiliki 3 buah variabel. Ada day, month, year. Ketiganya bertipe integer. Dan modifiernya adalah public semua. Nah, di kelas lain ya, misalkan di kelas test saya membuat objek dari date. Saya buat instan dari date dengan nama my birthday. Day sama dengan new date. Maka saya sudah bisa mengakses data dari date ya, variabel dari date yang dimiliki oleh date. MyBirthday.day, MyBirthday.month, dan MyBirthday.year. Kita bisa mengaksesnya dan kita bisa mengisikan data pada variabel-variabel itu. Nah, tapi jika tanpa enkapsulasi, maka kita bisa menginputkan sembarang data. Nah, contoh day. Day itu defaultnya tidak boleh lebih dari 31, maksimal hari dalam satu bulan itu 31.
Tapi kalau kita masukkan 32 apa bisa? Bisa masuk. 100 bisa masuk. 99 bisa masuk. Ya, tapi tidak sesuai. Seperti itu. Kemudian MAN juga sama. Defaultnya hanya ada 12 bulan. Tapi jika kita masukkan 13, 15, 20, 100, bisa semuanya masuk. Masuk tahun. Masuk seperti itu. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan enkapsulasi agar data ini uh, bisa berisi data yang sesuai dengan apa peruntukannya, data yang masuk, informasi yang masuk yang disimpan dalam variabel itu juga. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Nah, pertama adalah kita melakukan penyembunyian informasi yang awalnya menggunakan modifier public ya, semua variabel menggunakan modifier public, kita rubah menjadi private, minus semua, private, private, private. Oke, private day, private month, dan private year. Kemudian yang kedua adalah membuat metode untuk mengakses data-data itu. Ya, seperti ini. Ada metode set day, get day. Set itu untuk merubah datanya, get untuk membaca datanya. Ini biasanya disebut sebagai setter dan getter. Dalam enkapsulasi biasanya disebut sebagai setter dan getter. Ini default sudah. Jika kita menggunakan IDE, admin misalnya, kita bisa membuat setter dan getter ini secara otomatis. Seperti itu. Nah, setelah itu, tadi kan tidak berhenti membuat metode ya. Setelah membuat metode, bisa diberikan pengamanan. Ya, tadi diilustrasikan dengan gembok. Nah, yang ketiga adalah tambahkan pengamanan. Di mana? Di metode-metode yang sudah dibuat tadi. Kita bisa melakukan verifikasi data di dalam metode-metode itu. Contoh, kalau ingin memasukkan hari, kita dicek dulu apakah harinya lebih dari 31 atau tidak. Atau bisa dicek multiple check ya. Misal bulannya adalah 2, bulan 2, maka maksimal harinya 29, ya tidak boleh lebih dari itu. Seperti itu. Atau dicek juga dengan tahun ya. Jika tahunnya bukan tahun kabisat, bulannya bulan Februari, maka day itu tidak boleh lebih dari maksimal 20. Seperti itu. Itu implementasi dari enkapsulasi. Lalu apakah enkapsulasi itu harus dilakukan 3 tahap tadi? Tidak, ya, tidak harus semua tahap diimplementasikan. Jika kapan kita mengimplementasikannya? Ya, yang pertama, jika data yang ada di dalam kelas itu benar-benar tidak perlu diakses kelas lain, ya, benar-benar tidak perlu diakses oleh kelas lain, maka kita cukup sembunyikan saja. Jadikan private, sudah selesai. Toh kelas lain tidak ada yang perlu mengakses. Seperti itu. Tapi jika data itu masih perlu diakses oleh kelas lain, tapi memiliki aturan khusus untuk mengaksesnya, maka implementasikan tahap 1, 2, dan 3. Namun jika data itu perlu diakses oleh kelas lain, tapi tidak ada aturan khusus untuk mengakses data itu, jadi ya sudah diakses saja bebas ya, maka tidak perlu dienkapsulasi. Jadi sebenarnya tidak perlu semuanya dienkapsulasi, kita perlu cermat untuk memilih mana variabel yang perlu dienkapsulasikan atau tidak. Tapi dengan adanya enkapsulasi ini, kita bisa menyembunyikan informasi itu. Kita bisa menutupi informasi yang dimiliki oleh sebuah kelas. Ya. Jika informasi itu tidak perlu diketahui oleh kelas-kelas yang lain. Ya, untuk mengimplementasikan enkapsulasi itu kita dapat memanfaatkan modifier. Caranya adalah memanfaatkan modifier untuk mengatur hak akses terhadap class feature. Suatu class feature dalam kelas itu minimal harus memiliki satu modifier. Pasti memiliki satu modifier. Yang termasuk class feature itu adalah kelas itu sendiri ya, kelasnya, member variable atau atribut, method, dan juga constructor. Pasti semuanya memiliki modifier.
Misal, terdapat dua kelas yaitu mahasiswa dan tes siswa. Kelas tes siswa mempunyai akses terhadap kelas mahasiswa. Berarti kelas tes mahasiswa itu mampu membuat instan dari kelas mahasiswa, mampu melakukan extend terhadap kelas mahasiswa, mampu juga mengakses metode dan variabel yang dimiliki oleh kelas mahasiswa. Itu yang dimaksud dengan akses, hak akses. Nah, hak akses itu diberikan melalui modifier. Ya, masih ingat dengan deklarasi kelas, atribut, dan metode? Ya, pasti kelas, atribut, dan metode itu memiliki modifier. Dan tidak bisa tidak harus ada modifiernya. Tapi ada 4 jenis modifier yang bisa kita implementasikan. Oke, untuk kasus enkapsulasi ini, biasanya kita menggunakan private yang bisa digunakan oleh variabel, method, atau inner class. Khusus di Java ada yang namanya inner class. Tapi untuk kelas biasa tidak bisa menggunakan private. Variabel dan metode yang dideklarasikan private hanya bisa diakses oleh instan dari kelas yang mendeklarasikan variabel itu sendiri. Hanya bisa dideklarasikan oleh kelas itu sendiri. Private variabel dan metode dari kelas XXX misalnya ya, hanya bisa diakses melalui kelas itu. Kemudian instan dari subclass tidak bisa mengakses private variabel dari metode. Sekalipun itu subclass dari sebuah kelas ya, misal kelas mahasiswa memiliki turunan ya, turunannya tidak akan bisa mengakses variabel metode itu, variabel ataupun metode yang private itu. Gitu. Ya, ini adalah hak akses modifier ya. Modifier ada 4, private, default, protected, dan public. Private itu minus, ya. Default itu kosong, tidak ada plus minus, tidak dituliskan juga di dalam kode program. Kalau protected itu di kelas diagram digambarkan dengan tanda pagar ya, public dan tanda plus. Public itu bisa diakses dari kelas manapun, subkelasnya juga bisa, dari kelas lain di dalam package yang sama juga bisa, dari kelas itu sendiri juga bisa. Tapi yang paling sempit itu adalah private, hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri yang memiliki variabel dan metode itu. Kelas lain selain dirinya tidak bisa mengakses variabel dan metode. Ya, akan saya coba contohkan kode program yang menggunakan akses modifier yang berbeda-beda. Coba perhatikan, saya memiliki kelas mahasiswa. Untuk mempermudah, saya akan merubah nama variabelnya untuk mempermudah kita melakukan pengecekan. Tapi untuk kasus real ya, jangan lakukan hal seperti yang akan saya lakukan ini. Misal nama saya ganti nama public agar kita bisa tahu variabelnya apa. Protected ini saya ganti nama protected. Kemudian yang ini adalah nama default. Terakhir adalah nama private. Oke. Saya sudah buat 4 buah variabel, private, default, protected, dan public. Kemudian kita coba akses, ya. Kita coba akses kelas ini, variabel-variabel ini dari kelas lain. Oke. Yang pertama, kita coba akses dari kelas lain, tapi di dalam satu folder yang sama. Coba dilihat di dalam ini, ya. Saya memiliki subclass. Ya, ada kelas mahasiswa ya. Ya, kelas mahasiswa di dalam package yang sama, yaitu package 1 ya. Jadi mahasiswa ada di dalam package 1. Nah, ini ya, kelas mahasiswa berada di dalam package 1. Nah, mahasiswa itu berada di dalam package atau folder yang sama dengan same package.
same package ya. Sama-sama di package 1. Coba kita akses dengan cara membuat objeknya ya. Misal mahasiswa, saya kasih nama Fahrul, kemudian saya instansiasikan new mahasiswa. Oke. Apakah kita bisa mengakses variabel-variabel yang dimiliki oleh mahasiswa? Kita cek Fahrul. Nah, di sini terlihat ya. Tadi ada 4 buah variabel. Ada nama default, nama protected, nama public, dan nama private. Tapi yang bisa kita akses hanya 3. Nama default, protected, dan public. Karena yang private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Oke, kita cek ya. Misal seperti ini. Ini nama default. Ganti. Nah, protected ya. Dan nama belum terbiasa dengan netpin ya. Nama default protected, kemudian public ya. Public. Ya. Kemudian saya coba yang terakhir. Terakhir adalah nama private. Apakah bisa? Ya, ternyata dia error. Errornya apa? Nama private has private access in mahasiswa. Jadi variabel ini dia memiliki modifier private, jadi tidak bisa diakses dari kelas manapun selain kelas itu sendiri. Seperti itu. Nah, berarti kita tidak bisa mengakses ini. Berarti terbukti bahwa private hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, kelas yang memiliki variabel itu atau metode itu. Ya. Kemudian kita coba untuk mengakses dari subclass ya, subclass. Ini foldernya sama, package 1 ya. Tapi subclass ini adalah extend mahasiswa. Ya, anak dari mahasiswa. Extend mahasiswa, kita cek tidak perlu ini, harus void test saja. Karena dia adalah anak dari mahasiswa, ya. Seharusnya kita bisa langsung menggunakan variabel yang dimiliki oleh mahasiswa. This dot. Nah, semua variabel yang dimiliki oleh mahasiswa otomatis diturunkan kepada subclassnya, ya, kecuali yang private. Nah, yang default bisa, protected bisa, public bisa, tapi yang private tidak bisa. Kita coba copy yang ini. Ya, bisa diakses langsung karena dia juga memiliki. Tapi untuk yang private tidak bisa. Private tidak bisa diakses dari subclassnya, ya, error. Kenapa? Karena dia memiliki akses yang private. Sama dari subclass juga tidak bisa, ya. Jadi terbukti bahwa private tidak bisa diakses dari subclassnya, tidak bisa diakses dari kelas yang berada di package yang sama. Apalagi kelas yang lain di dalam package yang lain. Ya. Kemudian kita coba jika diakses dari package yang berbeda. Ini kan ada di package 1. Ya, kita coba buka dari package 1 tapi ada di dalamnya lagi. Ini package 1.inner package. Package 1.inner package. Ya, kita cek apakah bisa. Saya kopikan saja ya biar. Oke. Nah, jika diakses dari kelas lain yang berbeda package, seharusnya dari PPT tadi itu yang bisa mengakses adalah yang bisa diakses hanya variabel public, protected, public dan protected saja seharusnya. Public saja seharusnya. Ya. Terlihat di sini default dia tidak bisa diakses ya. Tidak bisa diakses default.
karena dia tidak public ya. Kemudian protected juga sama, dia memiliki protected access, tidak boleh diakses oleh kelas ini ya. Jadi yang bisa diakses hanya public saja. Bagaimana dengan private? Private apakah bisa? Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dia error. Karena dia memiliki private access. Itu. Yang bisa diakses oleh kelas lain yang berada di package yang berbeda hanya kelas ini saja, yang public saja, variabel yang public. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan subkelasnya? Bagaimana dengan subkelas dari mahasiswa tapi berada di package yang berbeda? Ya, ini package-nya di inner package 1, tapi dia extend mahasiswa. Apakah bisa kita akses? Kita coba cek this dot. Nah, public bisa diakses. Kemudian satu lagi protected bisa diakses. Yang lain tidak ada. Ya, hanya ada protected dan public saja. Seperti itu. Kita coba paksa yang default. Tidak bisa. Dia error. Seperti itu. Nah, jadi itu maksudnya hak akses ya, hak akses. Dari tabel yang tadi saya tunjukkan, ya kita kembali ke tabel. Dari tabel ini terlihat bahwa variabel public atau metode public ya itu bisa diakses dari kelas manapun, dari subkelasnya ataupun dari kelas lain yang berada di package yang sama ataupun package yang berbeda. Dari kelas manapun bisa dari satu project. Nah, jika protected itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, kelas yang sama atau kelas yang lain di dalam package yang sama atau subkelasnya. Berbeda package dia tidak bisa diakses. Kemudian default, kalau default itu hanya bisa diakses dari kelas yang sama atau kelas lain di dalam satu package yang seperti itu. Kalau private hanya kelas itu sendiri yang bisa masuk. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kelas. Mohon maaf untuk materi enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu adalah information hiding yang bertujuan untuk melindungi data. Bagaimana caranya? Itu dengan information hiding, penyembunyian informasi dengan merubah variabel dan metode dengan modifier itu public dirubah menjadi private. Seperti itu. Atau jika ingin mudah diakses oleh subkelasnya, kita masih bisa menggunakan protected. Dirubah menjadi private atau protected. Tapi yang lebih sering adalah dirubah menjadi private. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.